Hello, introducing my name Serni Marina. I am from the University of Sulawesi. With name E012336 from the Mathematics Program, Faculty of Mathematics and Natural Science. Nah, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang materi saya, bahwa di sini saya membawakan materi dengan judul distribusi chi-square atau materi distribusi chi-square. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai rumus dan lain-lain sebagainya serta contoh-contohnya, terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih pengertian dari distribusi chi-square itu sendiri. Nah, distribusi chi-square adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan dalam statistik untuk menguji hipotesis terkait variansi, independensi, dan goodness of fit. Nah, distribusi ini hanya memiliki nilai non negatif dan bentuknya miring ke kanan atau right skewed. Nah, lebih lanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik distribusi chi-square itu sendiri. Adapun karakteristik distribusi chi-square yang pertama itu nilainya selalu positif atau x kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasan atau degrees of freedom atau DF. Semakin besar DF itu sendiri, distribusinya akan semakin simetris. Kemudian ada mean sama dengan def, dan variance sama dengan 2df. Kemudian distribusi chi-square adalah kasus khusus dari distribusi gamma. Nah, selanjutnya pada fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function atau PDF, rumusnya di mana fungsi kepadatan probabilitas chi-square untuk nilai x dengan derajat kebebasan k sama dengan 1/2 pangkat k per 2 gamma dalam kurung k per 2 x pangkat k per 2 kurang 1 e min x per 2 pangkat min x per 2, di mana x lebih besar daripada 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan distribusi chi-square itu sendiri. Yang pertama itu untuk uji goodness of fit. Ini digunakan untuk menguji apakah sampel data sesuai dengan distribusi teoritis. Contohnya itu menguji apakah dadu fair atau peluang setiap sisi sama. Kemudian selanjutnya untuk uji independensi atau chi-square test of independence, ini digunakan untuk memeriksa apakah dua variabel kategorik saling independen. Contohnya menguji hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk. Kemudian selanjutnya ada uji homogenitas. Ini digunakan untuk memeriksa apakah beberapa populasi memiliki distribusi yang sama. Contohnya menguji apakah tingkat kepuasan pelanggan sama di 3 cabang toko. Kemudian selanjutnya ada estimasi dan pengujian varians. Ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang varians populasi. Contohnya itu menguji apakah varians suatu proses produksi sudah stabil. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam rumus statistik uji chi-square atau x kuadrat, di mana statistik uji chi-square sama dengan sigma dalam kurung frekuensi observasi dikurang dengan frekuensi ekspektasi kemudian pangkat 2 per frekuensi ekspektasi. Nilai kritis chi-square atau x kuadrat A, nilai kritisnya diperoleh dari tabel chi-square berdasarkan
alfa sama dengan tingkat signifikan atau misalnya 0,05 untuk 95% confidence. Kemudian DF sama dengan derajat kebebasan. Contohnya untuk DF sama dengan 5 dan alfa sama dengan 0,05. Nilai kritisnya X kuadrat 0,05 yaitu 11,07. Artinya jika X kuadrat hitung lebih besar 11 dari 11,07 atau tolak H0. Untuk contoh soal yang pertama itu soal uji goodness of fit. Soalnya sebuah dadu dilempar 60 kali dengan hasil nilai dadu pertama frekuensi 10, nilai dadu 2 frekuensi 12, nilai dadu 3 frekuensi 8, untuk nilai dadu 4 frekuensi 14, nilai dadu 5 frekuensi 9, dan nilai dadu 6 frekuensi 7. Pertanyaannya, ujilah apakah dadu tersebut fair pada alfa sama dengan 0,05. Untuk penyelesaiannya, yang pertama hipotesis H0-nya yaitu peluang setiap sisi sama dengan 1/6. Untuk H1-nya sama dengan dadu tidak fair. Kemudian untuk frekuensi ekspektasi, di mana frekuensi ekspektasi sama dengan 60/6 sama dengan 10 untuk setiap sisi. Kemudian kita menghitung statistik chi-square, di mana menggunakan rumus statistik chi-square yaitu X kuadrat sama dengan sigma frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi dipangkat 2 per frekuensi ekspektasi. Maka masukkan saja nilainya. Pertama, pada 10 kurang 10 dipangkat 2 per 10 ditambah 12 kurang 10 pangkat 2 per 10 dan seterusnya hingga hingga frekuensi nilai dadu ke-6 yaitu frekuensinya 7 dikurang 10 pangkat 2 per 10, maka hasilnya 3,4. Dan untuk nilai kritisnya, di mana DF sama dengan 5 dan alfa sama dengan 0,05 yaitu 11,07, maka karena 3,4 lebih kecil dari 11,07, maka ini gagal tolak H0 atau dadu fair. Untuk contoh yang kedua yaitu uji independensi, di mana soalnya yaitu sebuah survei menanyakan preferensi produk A dan B berdasarkan gender pria dan wanita. Untuk datanya, di mana pria produk A 30, produk B 20, untuk wanita produk A 25, produk B 25, sehingga total pada produk A 55 untuk pria dan wanita, dan total produk B untuk pria dan wanita 45. Pertanyaannya, ujilah apakah preferensi produk independen terhadap gender alfa sama dengan 0,05. Untuk penyelesaiannya, yang pertama hipotesis, di mana H0 itu preferensi produk dan gender independen. Kemudian H1 ada hubungan antara preferensi produk dan gender. Kemudian kita menghitung frekuensi ekspektasi, di mana frekuensi ekspektasi pria produk A yaitu sama dengan total produk pria dari produk A sampai B, kemudian dikali dengan total produk A per 100 sama dengan 27,5. Kemudian frekuensi ekspektasi pria pada produk B sama dengan 50 atau total produk pria dikali dengan total produk B per 100, maka hasilnya 22,5. Begitupun perhitungannya dengan frekuensi ekspektasi pada wanita, pada produk wanita, pada wanita produk A dan produk B. Kemudian selanjutnya, karena kita sudah mendapat hasilnya, kita selanjutnya menghitung statistik chi-square-nya. Adapun hitungan statistik chi-square-nya yaitu X kuadrat sama dengan 30 kurang 27,5 pangkat 2 per 27,5, langsung masukkan saja nilainya. Kemudian ditambah 20,22, 20 dikurang 22,5
pangkat 2 per 22,5 dan seterusnya sampai 25 kurang 22,5 pangkat 2 per 22,5, maka hasilnya 1,01. Dan untuk nilai kritis DF sama dengan 1 dan alfa sama dengan 0,05 itu 3,84. Nah, karena 1,01 lebih kecil dari 3,84, maka ini gagal tolak H0 atau preferensi produk independen terhadap gender. Kemudian dalam distribusi chi-square ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan untuk kelebihan uji chi-square, dia itu mudah digunakan untuk data kategori. Kemudian chi-square tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Kemudian kekurangan dari distribusi chi-square itu sendiri, dia memerlukan ukuran sampel yang cukup besar atau E lebih besar atau sama dengan 5 untuk setiap sel. Kemudian kekurangannya yang selanjutnya itu sensitif terhadap sampel kecil. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari materi saya yang saya bawakan saat ini, yaitu distribusi chi-square, kesimpulan yang saya ambil adalah distribusi chi-square ini sangat berguna dalam analisis statistik, terutama untuk uji goodness of fit, independensi, dan homogenitas. Pemahaman tentang derajat kebebasan dan interpretasi nilai chi-square sangat penting dalam pengambilan keputusan statistik.